Alhamdulillahirabbil alamin wa sholatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Samsul Muslimin, Ketua PCM Kubumas Mesir beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Hamid Tuhanan selaku pemateri hari ini, yang terhormat Bapak Ibu peserta pengajian akad pagi yang berbahagia hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang sangat mulia ini untuk mengikuti kajian akad pagi di akhir menjelang Ramadan ini. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, mari kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Muhammad Samir As-Siddiqi, siswa SMP Muhammadiyah 4 Kebumas Mesir kelas 8. Untuk Ananda Muhammad Samir dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Memasuki acara berikutnya,
yakni kajian Ahad pagi menyongsong Ramadan dengan hati yang bersih yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Hamid Muhammad. Dalam hal ini Kiai Haji Abdul Hamid Muhammad akan memberikan pembekalan spiritual bagi kita persiapan Ramadan. Dari majelis ekonomi kita akan menyiapkan bagian fisiknya. Pengumuman nanti dari majelis ekonomi akan membuka FG Market, siap membuka FG Market di ruko-ruko Noto Praitno. Nanti ada frozen food, air mineral dan lain-lainnya untuk kebutuhan menjelang Ramadan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti monggo kebutuhan fisiknya bisa mampir ke FG Market yang ada di Noto Praitno milik majelis ekonomi. Berikutnya yakni silakan Bapak Kiai Haji Muhammad bisa memberikan persiapan spiritual bagi kami semua dalam menyongsong Ramadan dengan hati yang bersih. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu, keluarga besar Muhammadiyah Aisyah cabang Kebumas, mudah-mudahan serangkaian amal ibadah yang sudah kita mulai tadi malam sebagai tanda sebagai seorang mukmin diawali beraktivitas dengan qiyamul lail, sholat tahajud, membaca Al-Quran, sholat sunnah, ratib mobil subuh dan sholat subuh. Sekarang kita teruskan dengan kajian Al-Islam. Mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 1 tahun sudah saya tidak berkunjung ke Masjid Taqwa, tentunya bersama jamaahnya. Kalau nggak salah terakhir waktu saya khutbah Idul Fitri di muka Masjid Taqwa ini. Tapi alhamdulillah kali ini kembali kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bersilaturahim. Kemudian ada kajian Al-Islam. Mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian menjelang Ramadan yang banyak disinggung adalah bagaimana kita menyongsong sekaligus menghadapi bulan suci Ramadan. Tetapi kali ini saya agak sedikit luas
karena setiap tahun bab menyongsong Ramadan, bab mengisi ibadah dalam bulan suci Ramadan, saya kira bukan aneh lagi. Semuanya sudah paham. Cuma kita saling mengingat. Hadirin hadirat keluarga besar Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya yakin dan percaya bahwa kita manusia hidup ini tidak bisa lepas dari pemberian yang bahasa agamanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur, kita hidup ini tidak bisa terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering disampaikan kepada kita, terlalu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dan yang sedang kita nikmati. Saking banyaknya di dalam Al-Quran sering disampaikan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dengan alat apapun kita mencoba menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu, tidak akan bisa karena saking banyaknya. Untuk mempermudah memahami nikmat Allah yang begitu banyak, Syekh Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Ihya Ulumuddin membantu kepada kita bahwa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita nikmati, yang sedang kita nikmati, bahkan insya Allah yang akan kita nikmati, kalau kita bagi ternyata nikmat yang begitu banyak, kesimpulannya ada dua. Satu, nikmat yaitu fitri, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak manusia dalam kandungan. Kedua, nikmat azali, nikmat yang Allah berikan kepada manusia setelah manusia itu lahir, berupa sandang, pangan, papan, GLL. Makanya saya kemarin berbicara di berbagai macam kecamatan di Lamongan, sempat menunaikan umroh, sempat menunaikan ibadah haji, harus diakui itu salah satu macam nikmat azali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sarankan, sewaktu panjenengan sedaya mendapat kesempatan umroh atau haji, manfaatkan yang sebaik-baiknya. Karena orang haji atau umroh itu istilahnya menjadi tamu Allah, min duyufir rahmah. Jadi di Arab itu kalau jamaah di Jakarta atau jamaah umroh, wah jalan-jalan ke banner-banner itu banyak. Ya. Ahlan wa sahlan bi duyufir rahmah. Selamat datang tamu-tamu Allah. Jadi orang yang menunaikan umrah haji itu yang mengundang adalah Allah, bukan manusia. Yang mengundang itu Allah. Tempat penerimaannya bukan di sembarang tempat, bukan di hotel, bukan di negara, di tempat yang mewah, bukan. Lebih dari itu. Allah menerima jamaah umrah sama haji itu di kota yang namanya Al-Haramain. Dua kota suci yang namanya Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah. Luar biasa kita ini.
penggandaan pahala di sana luar biasa. Makanya saya sarankan yang akan haji atau umrah, syukurlah, jadilah tamu Allah yang baik, jangan seenaknya. Makanya di Indonesia alhamdulillah ada manasik, termasuk sekarang kawan-kawan sebagian ikut manasik. Kalau di Lamongan sudah selesai ilmu. Karena selama ini menurut saya, semenjak saya sekolah di sana mulai tahun 78 hingga sekarang, masih banyak orang yang umroh haji tanpa modal ilmu. Jadi ya, atau takutan. Oleh sebab itu, Panjenengan sedaya, ya, wajib belajar ilmu tentang umroh atau manasik haji. Sebab di sana kita diterima oleh Allah di Al-Haramain yang tidak boleh melakukan seenaknya. Tapi subhanallah, kalau sampai umroh haji menjadi tamu-tamu Allah yang baik, menggunakan kesempatan yang baik, panjenengan pulang mendapat piagam Al-Hajjul Mabrur atau Al-Umratul Mabrurah, laisa lahu jazaa ilal jannah. Piagam yang akan panjenengan dapatkan itu bertuliskan haji yang mabrur atau umroh yang mabrurah, ganjarannya adalah surga Jannatul. Oleh sebab itu, saudara-saudara kita yang berangkat, kita doakan mudah-mudahan sehat, lancar, dan mabrur. Dan kita sudah berdoa sebagai seorang mukmin pasti mempunyai cita-cita dan keinginan kapan suatu saat pergi menunaikan umrah atau haji. Kalau sampai meninggal dunia ternyata belum sempat, tapi sudah ditulis oleh Allah, niat baik itu sudah ditulis. Jadi semua orang itu harus berdoa agar suatu saat diberikan kesempatan oleh Allah menunaikan haji atau umrah. Ini nikmat fitri. Di antaranya nikmat yang Allah berikan dan tidak diberikan kepada manusia secara umum, yaitu nikmat hidayah. Alhamdulillah, sejak kecil sampai sekarang mudah-mudahan sampai kita meninggal dunia, kita dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita syukuri. Kenapa? Selama ini kita tidak pernah berpikir bahwa hidayah petunjuk dari Allah mengenal al-Islam itu merupakan nikmat yang terbesar. Kalau kita tidak pernah mendengar saudara-saudara kita yang baru menemukan hidayah al-Islam, kita tidak pernah membandingkan bagaimana mereka itu berusaha setelah mendapatkan hidayah al-Islam, diusir oleh keluarga, tidak diakui dan sebagainya. Makanya suatu saat ibu-ibu Aisyah ngundang ustazah dari Sidoarjo, Maria Hotspah, itu mu'allafah yang keturunan Cina dan keturunan Jerman. Itu yang sering saya undang. Wah, luar biasa. Keturunan Cina, keturunan Jerman, Hotspah, Maria Hotspah. Sekarang diundang di sini, ya, akad pagi. Wow,
Itu kita baru tahu nilai nikmat hidayah. Karena kita ini Islam semenjak lahir, mengenal Islam semenjak lahir tanpa mencari. Oleh sebab itu, nikmat hidayah itu suatu saat bisa saja hilang. Berapa banyak? Sekarang kan ada istilah al-muhtadin, orang-orang yang baru mendapat hidayah. Di sana juga ada al-murtadin, orang sudah Islam murtad. Jadi saya kira melihat situasi dan kondisi semacam ini, kadang-kadang iman kita terancam. Ya, sekali-sekali mudah kita orang-orang yang menemukan Islam di tengah jalan. Sebab apa? Hidayah itu suatu saat seperti saudara-saudara kita al-murtadin diambil oleh Allah. Kita yang asalnya Islam bahkan sudah haji, datang umrah, sudah haji, pulang. Namanya kembali menjadi Haji Paulus, Haji Matius, murtad kembali. Makanya dalam rangka mensyukuri nikmat hidayah, ulolan panjenengan sedaya ini pertama hati yang harus kita punya. Orang ciri-cirinya yang mendapat hidayah dari Allah, hatinya selalu condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang digelar dalam nuansa keagamaan, amal soleh, orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah pasti tampil di depan, pasti tampil dan bersemangat. Bukan hanya bersemangat di pasar, tapi ke masjidnya lebih bersemangat. Itu ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bersemangat, itu ciri hati. Kemudian ciri orang yang mendapat hidayah Allah, akalnya tidak pernah sujud kepada Allah dan sujud kepada sesama manusia. Tawakal setelah dia ikhtiar, tidak pernah sujud, lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sisi lain, orang yang mendapat hidayah dari Allah dibuktikan perbuatannya selalu melaksanakan perintah Allah, selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling tidak ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah dari sisi hati, dari sisi akal maupun perbuatan. Bapak Ibu keluarga Muhammadiyah, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu yang ketiga, kita bersyukur. Sebentar lagi insya Allah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang baik. Menjadi orang baik itu caranya macam-macam. Ada yang harian, ada yang pekanan. Ingat ya, jangan mingguan ya. Nah, pekan, hari Minggu, ojo. Orang Muhammadiyah itu kan pantas muni dilo Minggu.
pekan, minggu dulur. Asal dari nama pendeta Minggos, minggu. Kita punya sendiri, ya kan? Ahad. Jadi malam pekanan bukan malam mingguan, ya seperti istilah-istilah. Sekarang menjadi orang baik itu macam-macam kesempatan. Ada yang harian, ada yang pekan, ada yang bulan, bahkan ada yang tahun. Sekarang kembali kita insya Allah malam Rabu Muhammadiyah sudah memulai dengan sholat tarawih. Kita akan diberikan oleh Allah kesempatan menjadi orang baik. 1 tahun yang lalu kita juga bertahun-tahun kita diberikan kesempatan menjadi orang baik. Tapi masalahnya bertahan menjadi orang baik itu enggak gampang. Coba ingat akhir Ramadan yang lalu. Kita kan berjanji sewaktu menutup bulan suci Ramadan itu, waktu i'tikaf. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi cita-cita manusia mukmin itu di dalam hidupnya apapun yang dikerjakan ujung-ujungnya satu, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu. Apapun yang dilakukan ujung-ujungnya jalur sepuluh. Kedua, setelah mendapat ampunan, cita-cita kedua masuk surga. Jadi mlebu surga itu tidak segampang yang dibayangkan oleh orang. Apalagi sekarang melok aku aja tak jamin mlebu surga. Surga itu wis tak tegas. Ya, orang lain gak akan mungkin melok aku. Nah, tidak semudah itu. Surga itu melalui berbagai macam persyaratan. Aman wa amilus sholihah paling good. Nah, di akhir Ramadan, walaupun dari awal, lebih-lebih akhir, kita memohon kepada Allah. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan sepuluh. I'tikaf, gitu. Panjenengan itu kena i'tikaf kabeh. Wah, ya Pak ya. I'tikaf. Nangis-nangis, jalur sepuluh, ya kan? Tapi persoalan setelah kita jalur sepuluh, coba ingat-ingat. Sewaktu kita melepas Ramadan tahun lalu, sudah memohon ampun. Setelah Ramadan lewat, Syawal, ya tak? Sampai kesadar tanggal 27, kira-kira wis tau nglakoni dosa apa durung? Coba. Ini cuma pertanyaan tidak memerlukan jawaban. Jawabannya menjadi akhirnya sudah. Perjanjian kita, pengakuan kita, dosa kepada Allah, kemudian minta ampun dalam durasi waktu kurang lebih 12 bulan.
sudah atau belum kita melakukan kesalahan kembali. Delok potongan itu jahitan. Insya Allah orang potongan itu jahitan. Seharusnya penjara sepuluh. Tapi ini ada pertanyaan ibu-ibu, sorry ya. Wis tahu rasanya wong apa dulu? Itu yang menjadi masalah. Sehingga setiap akan datangnya bulan Ramadan kita kumpul kembali, ya, mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan sebagai modal supaya puasa insya Allah yang akan datang lebih bagus. Seorang Islam harus mempunyai komitmen, pindah menit, pindah hari, pindah pekan, pindah bulan, bahkan kelihatan harus lebih baik. Kan selain itu nanti sampaikan kepada kita, ya, ojo dino ini bodoh ada ini rugi. Kesempatan umur ditambah, ternyata amal kebajikannya tidak tambah, rugi. Lebih jelek lagi, hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Wah, seorang mukmin, keluarga besar Muhammadiyah harus hari ini lebih baik dari hari kemarin. Besok lebih baik daripada hari puasa kita, insya Allah, ya, lusa harus lebih baik dari puasa yang sudah. Makanya meminjam judul bukunya Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali ini dulu ketua jurusan saya di Mekah, dia tokoh Ikhwanul Muslim. Jadi saya alhamdulillah sempat mendapat ilmu beliau itu, saya sampai fikih sunahnya Muhammad Al-Ghazali, Muhammad Kutub, saudaranya Said Kutub, alhamdulillah sempat bertemu, sempat menimba. Syekh Muhammad Al-Ghazali menulis sebuah buku yang judulnya Jadid Hayata. Jadi orang Islam itu harus jadid hayata, perbaikilah hidup kamu. Maksudnya apa? Jadi setiap hari harus lebih baik. Ojo bodoh, ojo malah lebih jelek. Jadi hayatan perbaiki. Bagi kita seorang mukmin, apa yang kita perbaiki? Cici. Jadi fil akhlaq, masalah akidah kita setiap hari harus lebih positif. Pastikan kita semua warga Muhammadiyah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan kita warga Muhammadiyah mempunyai kepercayaan bahwa si A bisa memberikan madarat, bisa memberikan manfaat. Karena itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada satu buku yang saya berikan kepada Syahidan. Judul bukunya itu Al-Firaqun Najiyah. Ada buku aslinya saya punya, diterjemahkan. Mereka Muhammadiyah harus punya Al-Firaqun Najiyah.
golongan yang selamat dijamin masuk surga. Ternyata di situ banyak sekali hal-hal yang selama ini banyak dilakukan oleh orang yang sebenarnya menjurus kepada kesyirikan. Selawat itu kata sebelah orang macam-macam. Hati-hati kalau membaca Fatihah. Ya. Makanya paling aman. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling aman. Nggak usah ditambah-tambahi. Karena ada selawat ini. Itu ujung-ujungnya di dalam syairnya, di dalam ucapannya mengandung ada yang syirik. Menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW itu ar-razik. Padahal yang memberikan rezeki bukan Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah. Ada kadang-kadang selawat itu Nabi Muhammad itu asy-syafi. Ya Rasulullah, engkau penyembuh, sembuhkanlah kami. Itu syirik kan? Penyembuh itu bukan Nabi Muhammad SAW. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong Ustaz, buku tadi dibaca. Buat ngaji di sini. Kalau ada yang bisa buku saya, murah ini. Sekali lagi, jadid hayat, perbaikilah akidah kita, lebih-lebih dalam suasana akhir-akhir ini. Akidah kita itu Masya Allah rawan. Kalau kita tidak kuat, gelimang, pengaruh, bujukan, rayuan yang akan menggerogoti akidah kita. Yang kedua, jadid fil ibadah, perbaikilah dalam ibadah. Termasuk bulan Ramadan yang akan datang. Coba kita ingat ya. Barangkali ada selama Ramadan yang lalu ibadah kita ini kurang. Itu bagus kalau kita punya perasaan semacam itu. Seperti orang haji. Kami mulai haji tahun 1978 waktu jadi masih cuma di sana sampai sekarang ya haji umrah. Tapi setiap kami melakukan umrah atau haji ada sesuatu yang kurang. Begitu juga kita waktu sholat. Lebih baik kita merasa kurang. Sholat kita ini belum lah. Lebih-lebih puasa yang akan datang. Ya. Jangan merasa wah sudah sempurna. Merasa kurang dalam masalah ibadah. Apalagi kesalahan-kesalahan min akhta'ina fi Ramadan. Berapa banyak kesalahan-kesalahan yang sama masih dilakukan oleh kita semua pada waktu bulan suci Ramadan. Jadi fil ibadah yang kedua tadi, mari kita evaluasi bagaimana sholat tarawih kita tahun yang lalu. Apakah full dari tanggal 1 sampai 30 di Masjid Taqwa yang indah ini? Oh, ini Masjid Taqwa indah ini. Ya, coba gerayani. Tarawih kita bagaimana puasa yang lalu? Jangan-jangan, na'udzubillah, tapi saya kira tidak ada. Lihat potongan sama jahitannya, enggak ada. Terawihnya hanya di awal. Itu sono di masjid sana. Kalau sini, Masya Allah, 30 hari full. Iya, sampai gelar tikar di luar full. Koyak Masjidil Haram. Itu kita evaluasi dalam rangka jadi fil ibadah, perbarui. Bagaimana cara kita? Bagaimana tadarus kita?
bagaimana infak kita. Itu semuanya harus kita jadikan renungan dalam rangka lebih positif. Infak, saya sering sampaikan, di dalam bulan suci Ramadan luar biasa. Makanya ibu-ibu, uang belanja yang dikasih suami 5 juta satu hari itu. Loh, ya? Ya Pak, 5 juta. Gak akhir. Saya kira suami di sini itu buat suami itulah semuanya. Maksudnya mesti memberikan nafkah kepada istrinya. Jangan sampai kita jadi suami tidak pernah memberikan nafkah kepada istri. Uang yang 5 juta yang dikasih suami itu simpen, diloi, jaga infak no bulan suci Ramadan. Usaha kita masjid masukkan uang di kota. Tapi yang dimasukkan jangan yang ada bunyinya, gerodak. Ya, yang tidak gila. Itu harus dipersiapkan. Infak Ramadan itu luar biasa. Semua ibadah ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terakhir, jadid fil akhlak. Perilaku omongan kita. Semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, baik sholat, zakat, puasa dan sebagainya, itu ujung-ujungnya sama, supaya pelaku ibadah sehabis melakukan ibadah itu omongannya sama, perbuatan lebih bagus. Makanya saja tanya, selama kurun waktu 11 bulan wis tau ngrasani wong apa dulu. Karena ibadah itu pasti ngefek kepada omongan sama perbuatan. Oleh sebab itu, monggo kesempatan yang terbaik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambah umur dan kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tetapi hasil ibadah Ramadan yang akan datang insya Allah itu ditentukan oleh persiapan yang kita lakukan sebelum kita melakukan ibadah Ramadan. Semua pekerjaan itu hasilnya akan lebih bagus kalau sebelum bekerja ada persiapan. Begitu juga Ramadan. Kita sudah harus ada persiapan. Makanya pernah saya sampaikan, menyongsong datangnya bulan suci Ramadan di dalam istilah-istilah buku-buku bukan hanya dengan ucapan ahlan wa sahlan, welcome, ucapannya selamat, tetapi khusus untuk Ramadan. Masya Allah, marhaban ya Ramadan. Itu beda nilainya marhaban Ramadan dengan ahlan wa sahlan. Kalau kita akan punya gawe mengundang orang-orang lain, saya yakin kita sudah sibuk mempersiapkan diri. Jangan sampai tamu yang akan datang itu kecewa. Tamu yang kita undang macam-macam. Ada kalanya orang lain, ada kalanya masih keluarga. Kalau keluarga
tidak sibuk menghadapi tamu yang lain, keluarga, Sabtu dino ke rumah. Ya sudah sana, itu tidurnya apa adanya, mangan-mangan dewe, atus-atus dewe, mari ngono ora-ora dewe, kedunuk genteng dewe. Sehingga kata Imam Arab, baiti baitan, anggap omahmu iki omahmu dewe. Tapi ojo disalahno bapak-bapak, baiti baitan, zaujati zaujatan, bojomu bojoku. Itu istilahnya. Tapi untuk menyongsong orang-orang Arab memakai istilah marhaban. Ya. Itu marhaban, selamat datang, bukan hanya ucapan, persiapan. Ya. Kemudian hidangan yang akan kita berikan, penyambutan yang kita lakukan luar biasa. Makanya kata Allah, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Yunus ayat 58. Jadi kita menyikapi nikmat-nikmat dari Allah itu harus ifrah. Apa ifrah itu? Gembira. Ya. Dalam arti kata gembira sesuai dengan aturan Al-Quran dan Al-Hadis. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang katanya Al-Ghazali tadi banyak yang begitu seperti begitu, kita sikapi. Jangan kita bermaksiat, tapi nikmat itu kita pakai dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ifrah, gembira. Datang Ramadan, gembira. Karena teknologi manusia menyongsong Ramadan macam-macam. Orang sing susah, poso mangen, gak iso nglakoni dosa. Katanya mahasiswa saya di Ulan, orang sing ngarani, Ustaz, sudah puasa ini saya ingin jadi orang baik, maksiat saya pending. Saya tidak akan pacaran, saya tidak akan apel. Nanti setelah puasa selesai, sama saya jamaah takhir. Lakon maksiat jamaah takhir. Jadi tidak semuanya. Makanya puasa itu alamatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan sembarang orang. Orang sing ketok seneng tapi susah. Saum melo, gitu. Taraweh melo. Mbok no kantor mampir no warung sing ono keberi. Itu masih banyak kalau digesek wah steril. Alhamdulillah. Ya. Warung semuanya tutup. Wah, bersih. Orang kan budangi. Orang yang begitu itu lupa. Walaupun warungnya itu ditutup dengan keber. Jangan lupa seri sepeda motornya, ketok. Sepatunya ketok. Di samping itu perasaan ma'iyatullah, Allah bersama kita.
Nah, sekarang makiyah tuh perasaan Allah bersama kita itu hampir hilang. Karena apa? Orang sekarang itu lebih sungkan kepada manusia. Orang sungkan ambil Allah. Makanya dia sungkan ke bojone, sungkan ke anaknya, dia mentu. Peti diketahui orang, dia cari aman, ditutup dengan kabar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linu. Allah yang tahu. Itu sikap manusia. Di saat Ramadan akan datang. Tapi kita, alhamdulillah, orang-orang yang beriman, kita song-song dengan persiapan-persiapan fisik maupun non fisik. Kesehatan harus dijaga. Jangan sampai pas puasa gak puasa Pak ngeluh, Pak guru, Pak waktu. Jadi puasa harus kita song-song dengan hal-hal yang positif, khususnya keimanan kita. Modal pertama menyongsong bulan suci Ramadan adalah hati. Karena sasaran tembaknya puasa seperti ibadah-ibadah yang lain adalah dhamir. Menjero bukan luar. Makanya la'allakum tattaqun. Nanti goreng takwa. At-taqwa harun. At-taqwa harun. Takwa itu menjero. Takwa itu bukan untuk dipamerkan. Makanya masjid At-Taqwa jamaah atau panjenengan sedaya. Jadi pertama kali mudah persiapan. Mari hati ini kita toto sing apik. Ya. Karena hati itu kata Al-Jauzi dalam bukunya macam-macam. Ono hati sing loro, ono sing hati yang berpenyakit, ada hati yang sehat. Sementara hati itu sentral dari segala-galanya. Perbuatan api, omongan api, tergantung hati. Gak bisa dipungkiri. Kenapa orang kok suka rasa itu? Baik. Kalau ibu-ibu tidak, kenal. Ibu mana apinya dulu res. Dosa apapun yang dilakukan oleh manusia, sentralnya adalah hati. Makanya ada sebuah hadis yang sering dibaca. Allah. Wa inna fil jasadi mudghah. Menjero organ manusia itu ada segumpal darah. Dan segumpal darah itu sangat menentukan. Idza al-kul idza al jasad. Segumpal darah itu api kabeh. Omongannya api, kelakuannya api. Tapi sewaktu-pun idza fasadat segumpal darah itu kotor, otomatis omongannya juga kotor, perbuatannya juga alay. Ketahuilah apa segumpal darah itu? Wajah al-qalb, yaitu hati. Makanya sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, mari
hati kita tata supaya hati kita selalu bersinar. Hati yang bersih, hati yang bersih, wajahnya akan bersinar. Karena nak tahu itu, didelok itu merengut, wajah itu buta, gak ono sinar. Tidak ada asal sujud, bekas percikan air wudhu itu sama sekali. Saya teringat orang tua kita, orang Islam, tokoh nasional, Bapak Muhammad Nasir. Saya akan, karena kalau beliau itu ke Mekah, kami semua mahasiswa itu yang melayani. Saya kalau memandang beliau itu, Masya Allah, enak itu, adem gitu. Kan ada orang itu, kita baru memandang, senang gitu, adem gitu. Mana apa itu? Ibarat hati, terpengaruh hatinya baik, otomatis wajah akan bersih. Maka jadi, ayo sebelum bulan suci Ramadan kita tata hati kita supaya tetap bersinar. Jangan sampai hati kita tertutup sehingga buta. Hati kita itu usahakan, ya. Hati yang tertutup itu seperti kita punya ruangan kamar, ya. Gak tahu dibuka, udara mulak menjeru, udara dari luar tidak bisa masuk. Begitu hati yang tidak pernah kita buka. Dia tahu barang itu salah, tapi tidak kuasa untuk meninggalkannya. Coba koruptor itu, Masya Allah, dia tahu itu duitnya rakyat. Malah dalam sebuah hadis, ya, yang dibawakan oleh Said Qutb, orang yang korupsi, orang mencuri, nanti bangkit dari kuburannya, dia akan diikuti dengan barang-barang yang dia korupsi. Bangkit dari kuburannya, dia akan diikuti dengan barang-barang yang dicuri. Jadi semua orang di pada masa itu tahu. Jadi dalam sebuah hadis itu, nanti kelompok koruptor itu sendiri. Jadi orang tahu, oh, itu waktu dulu senang korupsi. Saya mabuk juga. Nah, saya korupsi ini begitu bangkit dari kuburan. Kalau waktu di dunia dia korupsi sapi, nah, bangkit dari kuburan itu, ya, diikuti penggembiranya dari belakang rokok sapi. Jadi orang-orang berarti sapi itu gede isi korupsi. Terus juga begitu. Saya ngangkat piting. Dan sapi waduh piting. Waduh mulu. Aku ini barang colongan. Semuanya. Sampai di dalam saya tutup itu, kalau seandainya itu bukan barang bongso sapi itu kita bangkit, alhamdulillah, manusia bangkit dari kubur itu ada papan, ada sahabat, dan papan itu ada tulisannya, bukan seperti kita di warung atau di rumah makan, datar bukan, datar barang-barang yang dicuri waktu di dunia. Sandal. Iku ono tulisannya, apa ono gambarnya? Oh, itu ben sandalanku waktu mencetak takwa. Begitu. Jadi koruptor atau orang-orang yang melakukan maksiat sejatinya tahu
bahwa itu perbuatan tidak baik, bahwa itu perbuatan merugikan orang tahu, tapi tidak kuasa untuk menghindari. Banyak panjenengan kan seorang ngerasa yang ini kan orang itu, orang tiga, tapi kenapa? Ibu-ibu nongol orang kene, kok senang rasanya? Memfitnah, adu domba. Kan tidak baik. Kenapa? Kita tidak kuasa untuk menghindari. Itu berarti hatinya orang itu tertutup. Bahayanya di situ. Makanya kita seperti hatinya orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum amran tundiru la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun. Artinya tertutup. Makanya na'udzubillah, jangan sampai kita tahu bahwa barang itu benar, kita tidak bisa melakukan. Jangan sampai barang itu tidak baik, tetapi kita tidak bisa menjauhi. Syaratnya itu. Karena hati itu kalau sudah tertutup, nasihat yang masuk tidak ada pengaruhnya. Saling mawar. Meskan. Ibarat saya kuping cukil batune sak kilo. Tertutup. Kayak sembilan. Ya. Sudah tahu barang itu, tapi dia tidak mampu untuk menghindarinya. Maka dari itu, dalam rangka supaya hati kita itu terang, hati kita tidak tertutup kesempatan bulan suci Ramadan, ya, hati kita sirami dengan berbagai macam aktivitas puasa itu sendiri, kajian al-Islam, menolong orang, takjil dan lain sebagainya, mendengarkan kajian-kajian itu dalam rangka membuka hati. Satu, ojo sampai hati tertutup. Habis kan, Ustaz? Sebelum kasih. Saya tadi malam ceramah di kantor itu sampai malam, isur berangkat dengan Bismillah. Ya biasa menjelang Ramadan, ya kan? Kedua, hati kita itu supaya tidak tertutup. Setiap saat hati kita bersihkan, kita cuci, kita bersih. Ngersih hati, bukan koyo ngersih kotoran di pakaian. Kalau orang bersih semuanya sekarang kan laundry, ya kan? Kalau kita di pondok dulu, nggak terus, jadi baju apa diumbah, ditekek sore belakang, di pondok setrika. Jadi hati kita setiap saat harus kita bersihkan, lebih-lebih menjelang puasa. Mengubah hati, membersihkan hati, bukan seperti kita ubah pakaian, gampang, rengsum, pemutih, basah. Yang hati kita bersihkan itu dari dosa. Yang tadi sudah kita itu kurang lebih 1 tahun dari Syawal sampai mau masuk Ramadan. Jujur, kita sudah banyak melakukan kesalahan. Dosa-dosa itu kita cuci, ya. Kita resiki.
Sehingga kita masuk bulan suci Ramadan, hati kita semuanya sudah bersih. Subhanallah. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Nek mubah hati bukan anggar mubah domba kotor mana mubah, bukan. Taubatan nasuha, duduk tobat sambil saya kita bersen gaber kapok. Sisa orang mana jajan mana tambah roboh. Oh, bukan begitu. Taubat nasuha, menyesali, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan harus lebih positif. Itu taubatan nasuha. Karena orang kalau sudah hati diresiki dengan taubat, masya Allah, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayi'atikum, pasti kotoran hati yang berupa dosa yang sudah pernah kita lakukan semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, senang enggak? Dosa itu dihapus. Kemudian jadi wayudhilkum jannah. Kalau ayat dalam surat At-Takwir, setelah dosa diampuni oleh Allah, otomatis di akhirat kita semuanya dimasukkan di surga. Itu arti setiap saat, setiap detik kita ketiga, supaya hati kita itu cerah. Maka hati dewek ini setiap saat perlu diasah supaya landep, supaya tajam, gampang ngomong. Kita asah. Hati yang tajam akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau hati tidak pernah diasah, tumpul terus ya itu. Sekarang kehidupan sekarang kebanyakan gak iso beda endi sing halal, endi sing haram. Makanya sekali lagi, sebelum bulan suci Ramadan ini datang, kita toto hati kita yang baik, sehingga kita melaksanakan ibadah puasa dengan hati yang bersih. Lebih-lebih Kang Gini, saudara-saudara, saudara-saudara yang seumuran dengan saya atau bahkan yang sudah lebih sepuh. Saya sekarang itu 72 tahun, ya toh. Kelahiran 54. Barangkali ada yang mengerti. Manfaatkan kalau Allah masih memberikan kesempatan. Usia tua harus lebih produktif. Jangan seperti nasibnya orang tua yang di Jepang. Orang di Jepang kalau sudah tua setengah frustasi. Soalnya anaknya wis ora gelem ngopeni. Bapaknya kalau sudah usia tua, bagi anaknya menjadi beban. Kadang-kadang karena tidak mau, sulit dikirim ke pantai jompo. Na'udzubillah tidak Islam. Bukan begitu. Ya. Masa tua mempersiapkan diri menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya bagi adik-adik yang masih punya orang tua utuh, Masya Allah, surga, pintu surga, manfaatkan yang sebaik-baiknya. Rawat, kasih sayang dengan mereka, itu pintu surga. Pintu surga. Aja malah cepat. Wis tuwa dak kebeban. Dek lari waktu cilik. Dan sampai dikirim ke pantai Jompo. Ingat gak jadi? Kalau ada manusia sekarang suka titik-titik gak berhormat dikirim ke pantai Jompo, yakin dan percaya. Nanti anak-anak Anda semua akan melakukan yang sama. Anda akan dipikirin bukan ke pantai Jompo, tapi ke penitipan sepeda. Untuk bilang enggak, birru apa, birru Anda. Berbuat baiklah kepada orang tua kamu yang masih hidup lebih, yang sudah mati. Minimal dengan doa ajub, Rabbi firli warhamni waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nanti anak kita akan seperti itu, mendoakan kita. Tapi kalau sekarang anak-anak sudah tidak mau mendoakan, jangan-jangan nanti anaknya dia akan mendoakan kepada orang lebih-lebih waktu Ramadan. Bukan berarti Ramadan seperti kebanyakan orang ada namanya apa? Megengan, ya toh? Wow, makan bersama, jamaah takdim. Soalnya kosong. Ruang sejarah ke sana bukan. Jadi menghadapi puasa itu ada dua. Kalau orang Timur Tengah menjelang Ramadan itu podo mudik. Nah, kenapa? Kepingin ketemu wong tua, jalur sepuro, ya. Nanti waktu Ramadan tinggal dia urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ada mudik menjelang hari raya, ya toh? Nah, podo baik. Tapi Timur Tengah itu biasa begini, lebih-lebih orang Arab yang kaya-kaya itu pada pulang. Untuk apa? Membagi takjil, membagi amplop, ya, luar biasa. Takjil yang dikeluarkan di sana itu kalau itu pernah Ramadan di sana, Masya Allah, enak-enak, ya. Dan mereka rebutan menawarkan sendiri amplop yang isinya bukan gelodang itu tadi, ya. Ini loh, isinya lebih banyak, lebih bagus. Ini korma yang lebih bagus, ya. Rebutan, ya. Itu mereka menawarkan yang karena Ramadan, kesempatan. Sama dengan ibu-ibu kita di Indonesia, takjil, Masya Allah, ibu ya, Masya Allah. Ono sing dijaluki takmir takjil, gak sempat masak, dipesankan di warung, ambek sing duwe warung ditakoni, Yule, iki rego piro? Iwake opo? Jarene Iwan kanggo takjil. Oleh sebab itu iwake gak usah neko-neko. Ndok silok sikar apa? Utawa terpaye utawa saja kanggo takjil. Subhanallah. Padahal panjenengan pun diparingi takjil blokir sekitar bapak ukur pada itu
ini untuk Allah haji. Pahalanya kita dapat, walaupun orang lain yang memakan. Kenapa kok pilih yang tidak enak? Wah, orang padang, masakan padang, ya, masakan rawon. Di masjid di Baban itu ada saya penasihat kemarin, ibu-ibunya itu rundingan bagaimana kalau takjil nanti kita masak bersama gantian. Jadi waktu takjil itu setelah sholat maghrib dikasih rawon piringan atau ya menggunakan itu teknis saja. Nah, itu semangat menghormati orang yang sedang berpuasa. Tidak harus seperti itu, bisa kita kembangkan dalam rangka memberikan takjil, infak. Mohon sekali. Kesalahan yang sama pada tahun yang lalu jangan terulang kembali. Kenapa? Siapa tahu puasa insya Allah yang akan datang puasa yang terakhir dalam kehidupan kita. Waktu ajari doa kita, ya Allah, kalau suatu saat nyawa saya ini diambil, ambillah di saat saya sedang melakukan amal soleh. Itu doa. Maka dari itu, mari setelah kita mempersiapkan diri, ya, memperbaiki hati kita, mari setelah kita masuk nanti kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Di Masjid Taqwa ini kan ada juga itikaf. Seperti di Baban, karena orang Baban itu sibuk, itikafnya itu macam ada mulai jam 12. Sahur mulai mana, subuh takoman, ya sebisa-bisa jadi mas takotur. Yang penting ada semangat, ada niat. Kata semangat terakhir, ceramah menjelang bulan suci Ramadan. Persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Masjid-masjid sudah berbenah, masjid Taqwa sudah lampu kelip-kelip seperti Masjidil Haram, seperti Masjidil Nabawi, kelip-kelip. Ya, semuanya sudah berguna, fisik maupun non fisik, dalam rangka menghormati bulan suci Ramadan. Yang penting banyak-banyaklah berdoa. Walaupun Ramadan sudah di depan pintu, kita tidak tahu kita ketemu dengan Ramadan atau maka dari situ di tengah-tengah doa kita tabah minta kesempatan balighna bi Ramadan, balighna bi Ramadan, balighna bi Ramadan. Ya Allah, pertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bukan hanya bertemu ya Allah, tapi jadikanlah kami puasa tahun ini lebih baik dari puasa tahun-tahun yang sebelumnya. Demikianlah Bapak Ibu yang saya hormati, ceramah gaduh-gaduh, ya, yang sempat saya sampaikan. Intinya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan afiat, bertemu dengan bulan suci Ramadan dan dapat memanfaatkan sehingga kita keluar menjadi manusia minal aidi wal faizi. Kita keluar sebagai manusia yang terbebas dari dosa dan kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbal wa shifaan min kulli da'. Rabbi ighfirli warhamni wa liwalidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana ballighna bi Ramadan, ballighna bi Ramadan, ballighna bi Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.